Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita saat ini. Dan saya akan membahas satu materi yang sangat penting, dan tentunya ini sangat relevan dan banyak yang menanyakan hal ini kepada saya, yaitu bagaimana keadaan orang setelah meninggal yang dikremasi menurut Alkitab. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama yang kita harus pahami adalah pandangan Alkitab mengenai kematian. Itu dulu yang paling penting. Jadi, yang pertama yang kita harus pahami tentang bagaimana keadaan orang setelah meninggal dan dikremasi menurut Alkitab, yang pertama kita pahami dulu tentang pandangan Alkitab, ya, pandangan Alkitab mengenai kematian, ya, mengenai kematian. Seperti apa? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memahami bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, tubuhnya, dan kemudian di dalam tubuh manusia terdapat yang namanya jiwa. Terdapat jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian yang sudah saya jelaskan dalam video-video saya terdahulu, yaitu pikiran, kemudian perasaan atau emosi, dan yang ketiga adalah tekad, ya, tekad, pengambil keputusan. Ini bagian dari jiwa. Dan kemudian bagian yang paling dalam tubuh manusia adalah roh, ya, roh. Roh ini adalah satu alat atau satu alat yang Tuhan berikan di dalam diri manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, saya sudah jelaskan dalam video saya sebelumnya tentang 3 pandangan kematian menurut Alkitab dalam video saya sebelumnya, bahwa arti kematian, saya jelaskan kembali, kematian artinya adalah perpisahan. Jadi ketika kita berbicara kematian, maka itu berbicara tentang perpisahan. Ketika seseorang mengalami kematian, maka dia sedang mengalami perpisahan jiwa dan rohnya dengan tubuhnya. Sekali lagi, kematian menurut Alkitab adalah bahwa jiwa dan rohnya terpisah dari tubuhnya. Sehingga ketika roh dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, maka tubuh manusia tidak bisa berbuat apapun karena roh dan jiwanya sudah terpisah. Sehingga ketika seseorang mengalami kematian, roh dan jiwa manusia mengalami atau berada di tempat sementara. Nah, mari kita lihat yang dimaksudkan dengan tempat sementara, saudara. Yang pertama, perlu dipahami ketika roh dan jiwanya terpisah dari tubuhnya, maka biasanya tubuhnya itu dikuburkan. Sementara roh dan jiwa manusia mengalami berada di tempat sementara. Nah, tempat yang sementara ini ada 2. Yang pertama, bagi orang percaya, roh dan jiwanya menetap di sorga. Kemudian yang tidak percaya, roh dan jiwanya turun ke Hades. Hades ini belum neraka, saudara. Ini baru tempat sementara. Jadi, pada waktu seseorang mengalami kematian, roh dan jiwa orang percaya berada di sorga, menunggu kebangkitan tubuhnya di akhir zaman. Ketika tubuhnya dibangkitkan, roh dan jiwanya kembali bersatu dengan tubuhnya. Begitu pula dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, roh dan jiwanya disimpan di Hades. Ya. Kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir zaman tubuhnya juga dibangkitkan, roh dan jiwanya di Hades kembali bersatu dengan tubuh yang dibangkitkan nanti. Ya, jadi ini pandangan Alkitab mengenai tentang kematian. Nah, saudara, bagian yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bagaimana keadaan orang setelah mati yang dikremasi menurut Alkitab. Mari kita lihat lebih dahulu di Kejadian pasal 23 ayat 19. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Yang kedua, mari kita lihat contoh lagi di dalam PL, di dalam 1 Samuel pasal 31 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean, kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Jadi, kalau kita melihat di dalam 2 contoh ayat Alkitab yang kita bisa baca tadi, kita bisa melihat bahwa Alkitab tidak secara eksplisit memberikan perintah tentang kremasi. Namun di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama yang kita baca tadi, ataupun beberapa peristiwa yang ada di dalam perjanjian baru, termasuk yang terjadi atas kematian Yesus langsung dikuburkan. Jadi dalam konteks perjanjian lama dan juga konteks perjanjian baru, bahwa penguburan adalah praktek yang umum dan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghormati jenazah bagi keluarga yang meninggal. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
saya mau mengatakan bahwa bagaimana dengan praktek kremasi? Kremasi bukanlah praktek yang diperintahkan atau juga dilarang oleh Alkitab. Ya, jadi secara spesifik Alkitab tidak memerintahkan tentang kremasi, tetapi perlu saudara pahami bahwa Alkitab juga tidak melarang seseorang ketika mengalami kematian dan keluarganya mengkremasi. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti yang saya katakan tadi, pada umumnya orang-orang ketika mati akan dikuburkan. Namun sekali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengkremasian tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Alkitab. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa pengkremasian atau seseorang yang meninggal dan kemudian dikremasi atau dibakar jadi abu, sebenarnya itu bukanlah peristiwa yang dilarang oleh Alkitab dan juga sesuatu yang tidak melanggar di dalam firman Tuhan. Mengapa demikian? Kita lanjut dan kita pelajari lebih lanjut lagi. Sebelum saya menjelaskan tentang kremasi tadi, bahwa Alkitab tidak memerintahkan dan juga tidak melarang, ya, kita harus mengerti dulu tentang tadi yang saya katakan tentang jiwa dan roh manusia, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini adalah 3 aspek yang penting bagi manusia. Setelah kematian, tubuh fisik akan mati, tetapi jiwa dan roh akan melanjutkan keberadaannya. Jadi walaupun manusia mengalami kematian, entah itu dikuburkan, entah itu tenggelam di laut dan dimakan ikan, entah itu dia mengalami kecelakaan pesawat dan tubuhnya terbakar hangus menjadi abu, atau dia mengalami kematian karena mengalami kecelakaan rumahnya terbakar, ini tidak menjadi masalah. Tubuhnya mau menjadi seperti apa tidak masalah. Karena seseorang, apapun yang terjadi atas tubuhnya, roh dan jiwanya tetap eksis, saudara. Roh dan jiwanya tetap menjalani kehidupan, baik yang di sorga maupun di Hades. Ya, saudara ya. Jadi ini bukan berbicara tentang bagaimana tubuhnya. Ingat baik-baik, saudara. Tidak ada, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa jika tubuh seseorang mengalami kematian dan kemudian dia mengalami sesuatu yang tidak wajar seperti dikremasi dan bagaimana apakah roh dan jiwanya ke surga atau tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa seseorang masuk surga dan masuk neraka itu ditentukan bagaimana seseorang dikuburkan. Entah dikuburkan, entah dikremasi, roh dan jiwanya yang diselamatkan. Roh dan jiwanya bagi orang percaya tetap ke surga, yang tidak percaya ke Hades. Seperti itu, saudara. Nah, mari kita lihat beberapa ayat Alkitab mengenai tentang tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Di situ dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 jelas dikatakan bahwa debu, karena tubuh kita diciptakan dari debu tanah, akan kembali. Dan akan kembali menjadi debu dan tanah. Seperti semula, sementara roh jiwa orang percaya akan kembali kepada Allah ke surga. Jadi saudara lihat, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 itu jelas. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 jelas bahwa ketika seseorang atau orang percaya mengalami kematian, ya tubuhnya kembali kepada debu, tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Ada perpisahan. Tidak peduli bagaimana keadaan tubuhnya. Tidak peduli bagaimana keadaan ketika seseorang habis meninggal dibuat apa. Tidak peduli. Yang jelas bahwa orang yang percaya Yesus, roh dan jiwanya kembali kepada Allah. Sementara orang yang tidak percaya akan masuk ke Hades. Hades nanti di akhir zaman setelah dibangkitkan baru dimasukkan ke dalam neraka, saudara. Itu saya sudah jelaskan dari beberapa video-video saya sebelumnya. Kita baca lagi di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 43. Mari kita lihat. Lukas 23 ayat 43 berkata begini. Kata Yesus, ingat, ini kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini adalah peristiwa yang unik yang terjadi pada waktu Yesus mengalami penyaliban. Jadi ada 2 penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus. Pada waktu Yesus mengalami penyaliban. Yang satu berkata begini, yang satu mengolok-olok Yesus. Jadi olok-olokannya itu sama dengan olok-olokan orang-orang hari ini.
yang tidak percaya Yesus. Olok-olokannya dia mengatakan, kalau engkau Tuhan, kalau engkau benar-benar anak Allah, coba selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Itu tidak beda dengan orang-orang hari ini yang sama persis dengan penjahat itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya, saudara, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa pada waktu disalibkan, dia tidak menyelamatkan dirinya? Kenapa waktu dia disalibkan, kenapa tidak membebaskan dirinya kalau dia Tuhan? Saudara, saya akan menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu sama persis dengan pertanyaan seorang penjahat yang waktu sama-sama disalibkan oleh Yesus. Jadi itu pertanyaan orang-orang penjahat yang tidak mengenal tujuan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang percaya, agar ketika orang percaya mati nanti, roh dan jiwanya terpisah dari tubuhnya, tubuhnya dikuburkan atau dikremasi, roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan. Ya, tujuannya adalah apa? Supaya Yesus dihukum agar kita tidak dihukum. Agar Yesus mati bagi dosa-dosa kita, agar kita diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita lihat kemudian penjahat yang satunya berkata begini kepada Yesus, kamu tidak boleh menghina Yesus seperti itu, kita wajar dihukum karena kita berdosa. Dan dia berkata kepada Yesus, Guru, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Di akhir kehidupan penjahat yang lainnya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus akan datang di dunia menjadi raja, dan akan memimpin dunia ini sebagai raja, karena dia adalah Tuhan. Dan dia berkata, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika penjahat itu mati, tubuhnya tetap tergantung di kayu salib. Tetapi roh dan jiwanya kembali kepada Bapa di sorga. Jadi saudara bisa lihat, walaupun ya pada waktu seseorang mengalami kematian, tubuhnya kembali kepada debu dan tanah, tetapi eksistensi daripada jiwa dan roh manusia itu tetap ada, tetap hidup. Karena roh dan jiwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan adalah bersifat kekal. Ya, walaupun tubuh mati, tapi roh dan jiwanya tidak mati. Nah, sekarang saudara, yang akan kita lihat adalah hubungan kremasi dengan pandangan Alkitab. Jadi, meskipun tubuh mungkin dikremasi, sekali lagi, jiwa dan rohnya tetap hidup dan akan masuk dalam kehidupan sementara yang saya jelaskan tadi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu memahami kembali lagi bahwa kebangkitan dan tubuh baru. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sewaktu yang saya jelaskan tadi bahwa nanti tubuh orang-orang yang mati ini akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan. Mari kita lihat misalkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 dan 44. Demikianlah juga kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Artinya, tubuh kita, daging ini memang daging yang binasa karena berdosa, sehingga harus dikuburkan. Tapi nanti di akhir zaman, tubuh kita akan dibangkitkan dalam tubuh kekekalan, ya, yang tidak akan mengalami kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita akan mengalami tubuh kemuliaan. Dan nanti saya akan membahas tentang apa yang dimaksudkan dengan tubuh kemuliaan dalam video-video berikutnya. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Akan mengalami kelemahan-kelemahan, tapi di sini mengalami kekuatan. Kemudian, tubuh kita akan ditaburkan di dalam tubuh alamiah, tetapi dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut Alkitab, pada saat kebangkitan, Tuhan akan memberikan tubuh yang baru kepada orang yang mati. Baik yang dikremasi maupun yang tidak dikremasi. Jadi walaupun itu dikremasi, walaupun dia matinya menjadi abu terbakar, itu tidak masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan tubuh yang baru bagi orang-orang yang dibangkitkan nanti. Bagi kita yang percaya, yang tadi dikatakan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dibangkitkan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang benar-benar tubuh yang sempurna, satu tubuh yang mulia. Kalau kalau Paulus mengatakan di dalam Filipi, sekali lagi dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 berkata begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sekali lagi, kewarganegaraan kita ada dalam sorga. Jadi walaupun kita sekarang di bumi, kita warga negara Indonesia, tapi kita juga punya kewarganegaraan yang kedua, namanya warga negara sorga. Jadi oleh karena itu orang yang percaya Yesus tidak ada kata mudah-mudahan ke sorga. Pasti. Kemudian
Dan dari situ juga, dari sorga, kita akan menantikan kedatangan, menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Menanti kedatangan Yesus maksudnya. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina, yang ditaburkan dalam kehinaan, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan, tubuh kita bukan seperti ini lagi, tapi sebuah tubuh yang sempurna, yang mirip dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, saya mau mengatakan, proses kremasi tidak mempengaruhi kemampuan Allah untuk membangkitkan tubuh kita. Jadi, walaupun dikremasi menjadi abu, dibuang kemana, saudara, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan mampu membangkitkan lagi dengan tubuh yang baru. Contoh misalkan, ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan orang yang mati di laut, tubuhnya tercerai-berai, dimakan ikan, dan kemudian belum sempat diurai, dipancing nelayan, kemudian dijual di pasar, sudah yang terkasih dan sudah terjahit, saudara. Saya mau bilang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan sanggup menyatukan kembali, Tuhan sanggup mempertemukan kembali bagian-bagian yang paling kecil sekalipun, dan kemudian dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi itu tidak masalah bagi Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan kembali semua orang, terlepas bagaimana tubuh mereka diperlakukan setelah kematian. Jadi tidak peduli, Tuhan maha kuasa. Setelah kita mengalami kematian nanti, Tuhan tidak dibatasi dengan bagaimana tubuh kita nanti diperlakukan setelah kematian nanti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Namun, ketika kita berbicara tentang kremasi, maka kita harus, sekali lagi, kita harus melihat dari beberapa pertimbangan. Seperti yang pertama, saya mau mengatakan pertimbangan etis. Ya, pertimbangan etis dan juga pertimbangan secara praktis. Maksud saya begini, keputusan untuk mengkremasi orang yang telah meninggal atau dikuburkan, ya seringkali itu diputuskan berdasarkan pada pertimbangan pribadi, juga pertimbangan budaya, juga bisa saja pertimbangan agama. Tidak menjadi masalah. Kalau seandainya budayanya mengizinkan untuk dikremasi, silakan. Kalau budayanya mengatakan jangan dikremasi, ya jangan. Tapi saya mau mengatakan baik dikremasi maupun tidak dikremasi itu tidak membatasi kuasa Allah untuk membangkitkan orang yang percaya nanti untuk dibawa ke surga. Ataupun orang yang tidak percaya dan dia akan dihukum di dalam neraka nanti, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Alkitab tidak memerintahkan metode tertentu, tetapi menekankan sikap hati dan juga iman seseorang. Kalau saudara mempercayai bahwa dikremasi itu tidak masalah, ya tidak masalah. Karena Alkitab juga tidak melarang, Alkitab juga tidak memerintahkan tentang kremasi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 14 ayat 8. Berkata, karena jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, ya kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan, tidak persoalan. Tubuh kita mau dibuat seperti apa setelah kita mengalami kematian, karena hidup dan mati itu milik Tuhan. Dan Tuhan tidak habis akal, dan Tuhan tidak habis kuasa untuk membangkitkan kita kembali, untuk membawa kita ke surga, saudara. Jadi tidak perlu menyesal, tidak perlu takut jika ada keluarga saudara yang beberapa waktu yang lalu ketika meninggal dan kemudian dikremasi oleh keluarga. Nah, aplikasi praktisnya, ya kita harus melihat dalam doktrin kebangkitan tadi, bahwa harapan dalam kebangkitan, doktrin kebangkitan itu memberikan kita harapan dan menguatkan kita dalam keyakinan bahwa kehidupan setelah meninggal nanti akan penuh dengan kemuliaan dan persatuan dengan Tuhan. Jadi intinya bukan persoalan bagaimana keadaan tubuh kita setelah kita mengalami kematian. Mau dibikin seperti apa itu bukan masalah. Tetapi yang terpenting adalah bahwa akan ada kebangkitan bagi kita nanti, dan kita akan dibawa Tuhan ke surga, menikmati indahnya surga. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat ayat Alkitabnya mengenai tentang yang saya jelaskan tadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Alkitab tidak peduli tubuh kita akan mengalami seperti apa, tubuh kita akan mengalami diperlakukan seperti apa setelah kematian.
Yang jelas kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan sudah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan, maka kita yang percaya di saat kebangkitan nanti, tubuh kita akan dibangkitkan dan roh dan jiwa kita bersatu lagi dengan tubuh kita, dan kemudian kita akan mengalami keterangkatan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa dan menikmati surga untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saya mau mengatakan, di akhir dari pembelajaran ini sebagai penutup atau sebagai kesimpulan, Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian, jiwa dan roh memasuki keadaan baik di sorga maupun di Hades. Sementara tubuh akan dikembalikan kepada tanah. Dan kemudian, metode pemakaman seperti kremasi tidak mempengaruhi kemampuan Tuhan untuk membangkitkan tubuh kita pada akhir zaman nanti untuk kebangkitan. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran ini dan fokuslah pada hidup kita hari ini dalam iman, dalam persatuan dengan Tuhan, sambil mempersiapkan diri untuk kebangkitan kita nanti, untuk kehidupan yang kekal. Bagi kita yang percaya, kita pasti akan dibangkitkan dan kita akan masuk ke surga. Bagi yang tidak percaya, roh dan jiwanya di Hades dan di akhir zaman akan dibangkitkan untuk dibinasakan ke dalam neraka. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian bagi orang-orang hari ini, surga dan Hades adalah tempat sementara menunggu kebangkitan tubuh nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.